Anggota kelompok kami itu ada 3 orang, saya sendiri Dia Juniarti, Saya Farina Natsuha. dan teman kami Ita Permatasari. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya. Boleh next, Kak? Nah, yang pertama itu apa itu kebijakan pembangunan pariwisata? Kebijakan pembangunan pariwisata adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, lembaga, dan pihak terkait untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat, serta meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata di tingkat domestik maupun internasional. Pembangunan pariwisata tidak hanya melibatkan peningkatan jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung keberlanjutan industri pariwisata, seperti pengelolaan sumber daya alam, pelatihan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan budaya lokal. Next. Yang kedua ada tujuan utama kebijakan pembangunan pariwisata, yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, pelestarian budaya dan lingkungan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Next. Yang pertama ada pengembangan destinasi wisata, yang kedua ada promosi dan pemasaran wisata, yang ketiga ada pembangunan infrastruktur dan fasilitas, lalu ada peningkatan sumber daya manusia, terus kebijakan pengelolaan dan regulasi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan yang terakhir ada keberlanjutan dan pariwisata ramah lingkungan. Next. Yang selanjutnya ada jenis kebijakan dalam pembangunan pariwisata. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, yaitu memberikan insentif pajak untuk pengusaha pariwisata dan subsidi atau bantuan keuangan untuk pengembangan destinasi wisata baru. Yang kedua ada kebijakan moneter, yaitu adalah kebijakan moneter yang mendukung peningkatan investasi di sektor pariwisata dan menjaga stabilitas nilai tukar untuk meningkatkan daya tarik wisatawan asing. Yang ketiga ada kebijakan infrastruktur, yaitu pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi dan meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata. Dan yang terakhir ada kebijakan sosial dan budaya, yaitu perlindungan terhadap budaya lokal dan warisan sejarah. Dan yang kedua ada edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pariwisata sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja. Next. Tantangan dalam pembangunan pariwisata, yaitu ada overtourism dan kerusakan lingkungan serta ada ketimpangan ekonomi. Overtourism adalah terlalu banyak wisatawan di satu destinasi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang berlebihan. Yang kedua itu ada kerusakan lingkungan, yaitu pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan alam dan keanekaragaman hayati. Lalu yang ketiga ada ketimpangan ekonomi, yaitu meskipun sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, namun seringkali ada ketimpangan antara daerah yang mendapatkan manfaat besar dan daerah yang tertinggal. Apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran dalam ekonomi menggambarkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Secara umum, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen. Lalu semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan. Hukum ini berlaku di pasar bebas, di mana produsen akan menyesuaikan jumlah penawaran mereka berdasarkan harga pasar yang berlaku. Next. Lalu apa hubungan hukum penawaran dengan kebijakan pembangunan pariwisata? Yang pertama yaitu ada peningkatan penawaran destinasi wisata. Ada harga dan aksesibilitas, yaitu ketika harga tiket untuk masuk ke destinasi wisata atau harga layanan wisata seperti penginapan, transportasi, dan makanan lebih terjangkau, maka lebih banyak fasilitas dan atraksi wisata yang akan ditawarkan. Hal ini dapat memotivasi lebih banyak investasi dalam sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata. Lalu yang kedua ada kebijakan pemerintah. Pemerintah yang mengimplementasikan kebijakan yang mendukung sektor pariwisata seperti pengurangan pajak atau insentif untuk investor dapat membuat industri pariwisata lebih menguntungkan bagi produsen seperti pengelola hotel, restoran, dan penyedia transportasi, dan mendorong mereka untuk meningkatkan jumlah penawaran wisata, misalnya pemberian insentif atau subsidi untuk pengembangan infrastruktur pariwisata seperti jalan, bandara, fasilitas umum, dan dapat memperluas penawaran destinasi wisata. Yaitu yang kedua hubungan hukum
dan ditawarkan oleh penyedia jasa. Lalu yang kedua, penurunan harga. Kebijakan yang mengurangi biaya operasional, misalnya dengan pengurangan pajak atau biaya lisensi, dapat mendorong lebih banyak penyedia layanan wisata untuk memasuki pasar dan meningkatkan penawaran produk wisata mereka. Oke, untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ita Permatasari. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hubungan hukum penawaran dengan kebijakan pembangunan pariwisata. Kebijakan tarif dan harga. Harga masuk pembayaran. Kebijakan tarif dikenakan wisatawan dapat mempengaruhi penawaran dalam sektor pariwisata. Misalnya, jika pemerintah menetapkan harga tiket masuk ke destinasi wisata yang terlalu tinggi, ini bisa mengurangi jumlah wisatawan dan mempengaruhi keputusan penyedia jasa wisata untuk menawarkan lebih banyak produk. Sebaliknya, kebijakan yang menawarkan diskon atau promosi dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang sehingga produsen, misalnya hotel, agen perjalanan, akan lebih banyak menawarkan produk mereka. Investasi dalam pariwisata. Peningkatan infrastruktur. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata, misalnya pembangunan bandara, hotel, pusat perbelanjaan, dan fasilitas hiburan, akan mendorong lebih banyak penawaran di sektor ini. Dengan infrastruktur yang lebih baik, lebih banyak pengusaha dan investor akan tertarik untuk membuka bisnis terkait pariwisata, meningkatkan penawaran barang dan jasa dalam sektor tersebut. Kebijakan pariwisata berkelanjutan. Jika pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan, seperti pengolahan sumber daya alam yang bijaksana dan pembatasan jumlah wisata pada destinasi tersebut tertentu, maka penawaran pariwisata akan disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung lingkungan. Kebijakan ini memastikan bahwa penawaran produk wisata tetap lestari dan dapat dinikmati dalam jangka tanpa merusak sumber daya alam atau budaya lokal. Hukum permintaan dalam ekonomi menyatakan bahwa dengan asumsi faktor lainnya tetap, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, semakin tinggi jumlah permintaan dari konsumen. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Dalam konteks pariwisata, hukum permintaan ini menjelaskan hubungan antara harga layanan atau produk pariwisata dan jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi wisata. Kebijakan penetapan harga. Harga tiket masuk ke destinasi wisata atau biaya layanan pariwisata lainnya seperti akomodasi, transportasi makanan, maka mempengaruhi permintaan wisatawan. Harga yang lebih rendah akan cenderung meningkatkan jumlah wisatawan yang datang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang dapat mengatur atau mengurangi biaya wisata, misalnya melalui subsidi, diskon musiman, atau pembebasan pajak, dapat meningkatkan permintaan dari wisatawan. Peningkatan infrastruktur. Salah satu kebijakan pembangunan pariwisata yang paling penting adalah pengembangan infrastruktur transportasi seperti bandara, jalan, dan sistem transportasi lokal. Ketika infrastruktur semakin baik dan biaya transportasi menjadi lebih murah dan mudah dijangkau, maka ini akan menurunkan biaya perjalanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan dari wisatawan. Kampanye pemasaran. Kebijakan yang berfokus pada pemasaran destinasi wisata dengan strategi
promosi yang efektif akan mengurangi hambatan informasi dan membuat harga destinasi terlihat lebih menarik. Promosi melalui media sosial, pameran pariwisata, dan kolaborasi dengan agen perjalanan internasional dapat meningkatkan permintaan wisatawan. Titik keseimbangan dalam kebijakan pembangunan pariwisata memicu pada kondisi di mana jumlah penawaran produk dan layanan pariwisata seperti akomodasi, atraksi wisata, transportasi yang tersedia di pasar seimbang dengan jumlah permintaan wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi tersebut pada harga yang berlaku. Titik keseimbangan ini sangat penting dalam kebijakan pembangunan pariwisata karena akan menentukan efektivitas sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan bahwa destinasi wisata dapat berakomodasi jumlah wisatawan dengan cara yang ramah lingkungan, sosial, dan budaya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi titik keseimbangan dalam pembangunan pariwisata. 1. Harga. 2. Pembangunan infrastruktur. 3. Kebijakan promosi dan pemasaran. 4. Kebijakan fasilitas dan pelayanan. 5. Kebijakan pemerintah. Berikut adalah hal-hal yang bisa saya jelaskan terkait faktor yang mempengaruhi titik keseimbangan dalam pembangunan pariwisata. Saya Ita Permatasari, CF 211236 dari Manajemen Logistik. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah strategis kebijakan pembangunan pariwisata untuk mencapai titik keseimbangan. Nah, di sini satu yaitu pengaturan harga yang wajar. Selanjutnya nomor 2 pembangunan infrastruktur yang seimbang. Yang ketiga manajemen destinasi wisata. Yang keempat diversifikasi produk wisata. Yang kelima yaitu keberlanjutan pariwisata. Apa itu teori pasar? Teori pasar dalam konteks kebijakan pembangunan pariwisata merujuk pada pemahaman tentang bagaimana penawaran dan permintaan dalam sektor pariwisata berinteraksi dalam pasar, serta bagaimana pemerintah dan pelaku industri dapat mempengaruhi dinamika pasar untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas destinasi wisata, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, teori pasar menggabungkan berbagai aspek ekonomi yang berhubungan dengan penawaran produk pariwisata. Misalnya, akomodasi, atraksi, dan layanan terkait dan permintaan dari wisatawan. Next. Nah, teori pasar dalam kebijakan pembangunan pariwisata. Yang pertama yaitu teori permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu teori keunggulan kompetitif. Yang ketiga teori permintaan agregat. Yang keempat teori eksternalitas. Yang kelima teori jaringan. Dan yang terakhir teori ekonomi skala. Nah, apa itu teori produksi? Teori produksi dalam ekonomi mengacu pada bagaimana sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku digunakan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Dalam konteks kebijakan pembangunan pariwisata, teori produksi dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana sumber daya yang ada di sektor pariwisata seperti fasilitas akomodasi, transportasi, atraksi wisata, dan layanan pendukung lainnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output yang lebih besar, lebih banyak wisatawan, pendapatan yang lebih tinggi, dan keberlanjutan sektor. Next. Teori produksi dalam kebijakan pembangunan pariwisata. Yang pertama yaitu konsep fungsi produksi. Yang kedua, skala ekonomi dalam pariwisata. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam dan budaya. Yang keempat, inovasi dan teknologi dalam produksi pariwisata. Yang kelima, produktivitas tenaga kerja. Dan yang terakhir, kebijakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Studi kasus yang
objek wisata Banyu Biru di Kabupaten Pasuruan. Latar belakang yang melatar belakangi studi kasus ini yaitu Kabupaten Pasuruan, khususnya objek wisata Banyu Biru, memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata yang dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, pariwisata diharapkan tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh pendapatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana pengembangan objek wisata Banyu Biru dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal dengan melihat berbagai faktor yang mendukung dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata tersebut. Metode penelitian yang diambil yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan masyarakat lokal, pengelola objek wisata dan instansi terkait, serta studi dokumentasi. Temuan utamanya yaitu potensi pariwisata. Banyu Biru memiliki daya tarik alam yang cukup besar, seperti pemandangan alam yang indah dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas wisata. Dari studi kasus ini, temuan utamanya yaitu potensi pariwisata. Banyu Biru memiliki daya tarik utama yang cukup besar, seperti pemandangan alam yang indah dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Yang kedua yaitu peningkatan ekonomi lokal. Pengembangan objek wisata Banyu Biru secara signifikan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, baik melalui sektor langsung penyediaan jasa pariwisata maupun tidak langsung peningkatan permintaan produk lokal. Yang ketiga, tantangan pengembangan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wisata ini antara lain keterbatasan infrastruktur, kurangnya potensi, serta pengelolaan sumber daya manusia yang belum optimal. Rekomendasi di sini pengembangan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas ke lokasi wisata yang sangat penting, seperti pembangunan jalan yang lebih baik dan fasilitas publik lainnya. Pemasaran dan promosi, perlu dilakukan promosi yang lebih luas mengenai objek wisata Banyu Biru, baik secara daring maupun melalui kegiatan event untuk menarik wisatawan lebih banyak. Pemberdayaan masyarakat lokal, memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dalam sektor pariwisata seperti pengelolaan homestay, pemandu wisata, dan penjualan produk lokal. Jadi kesimpulannya, kebijakan pembangunan pariwisata memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya, pelatihan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pengembangan objek wisata berpotensi meningkatkan ekonomi lokal, namun membutuhkan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat setempat. Kebijakan ini efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sektor pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat. Dari studi kasus ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata bukan hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas dalam proses pemberdayaan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum